Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan pertama kali ini kita masuk pada tema pengenalan mata kuliah ilmu negara terlebih dahulu. Deskripsi mata kuliah ilmu negara. Mata kuliah ini itu merupakan mata kuliah wajib atau mata kuliah pokok, utamanya di jurusan ilmu hukum, hukum tata negara, hukum ekonomi syariah, dan juga hukum keluarga Islam. Jadi mahasiswa atau masyarakat yang ingin mempelajari hukum itu terlebih dahulu harus bisa memahami atau mempelajari ilmu negara terlebih dahulu. Terus kemudian perkuliahan ilmu negara itu sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan serta kepada mahasiswa terkait teori-teori dasar ilmu negara, yaitu diantaranya cakupannya tentang teori sifat hakikat negara, teori bentuk negara, teori bentuk pemerintahan, terus kemudian teori kedaulatan, teori konstitusi, teori kerjasama antar negara, dan teori-teori lainnya. Nah, materi perkuliahan ilmu negara ini nantinya akan membahas tentang 14 bab ya, yang mana beberapa bab itu akan dijadikan satu dalam satu pertemuan perkuliahan. Terus, untuk bab yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan nantinya kita akan berbicara tentang peristilahan negara, peristilahan ilmu negara, terus kemudian definisinya, terus objek kajiannya, terus metodenya, ruang lingkupnya, dan hubungan ilmu negara dengan ilmu-ilmu lainnya, misalnya ilmu negara dengan hukum tata negara, ilmu negara dengan hukum administrasi negara, ilmu negara dengan hukum internasional. Terus untuk bab yang kedua yaitu teori sifat hakikat negara. Teori sifat hakikat negara ini kita akan berbicara bagaimana sih hakikat negara itu, baik ditinjau dari sisi sosiologis maupun ditinjau dari sisi yuridis. Terus yang ketiga yaitu teori pembenaran hukum negara. Nah, di sini kita akan berbicara tentang legitimasi, mengapa hukum itu dibenarkan dan diberlakukan di suatu negara. Nah, ini ada beberapa teori, yaitu teori ketuhanan, atau terus kemudian teori kekuatan, atau dari teori sudut hukum, atau sudut-sudut lainnya. Terus kemudian teori terjadinya dan lenyapnya negara. Di sini kita akan berbicara bagaimana sih fase atau tahapannya negara itu terjadi atau terbentuk. Terus kemudian bagaimana pula kita akan berbicara tentang bagaimana sih negara itu bisa runtuh atau bisa lenyap. Itu yang keempat. Terus kemudian yang kelima yaitu tentang teori tujuan negara. Nah, di sini banyak sekali para ahli atau filosof yang berbicara tentang teori-teorinya mengenai tujuan negara. Mulai dari para ahli Yunani kuno sampai pada zaman abad modern saat ini. Terus kemudian yang keenam yaitu teori tipe-tipe negara. Di sini ada beberapa tipe-tipe negara, baik ditinjau dari menurut sejarah maupun ditinjau dari sisi hukum. Dan kemudian ada teori yang ketujuh yaitu teori bentuk negara dan pemerintahan. Di sini juga akan dijelaskan teori-teori bentuk negara zaman dahulu sampai pada saat teori-teori saat ini, yaitu teori modern, tentunya akan berbeda teori-teori yang ditawarkan pada zaman dahulu dengan teori-teori yang ada pada saat ini atau yang berlaku pada saat ini. Terus kemudian teori kedaulatan. Teori kedaulatan ini nanti akan berbicara tentang beberapa teori, diantaranya yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan yang terakhir yaitu teori kedaulatan rakyat. Selain itu juga kita akan membahas sedikit tentang kekuasaan, yaitu teori kekuasaan. Terus yang kesembilan yaitu teori unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara ini kita akan berbicara
apa sih yang menjadi unsur-unsur syarat terbentuknya negara. Nah, di sini akan berbicara tentang penduduk, terus berbicara tentang wilayah tertentu atau wilayah negara, terus yang ketiga yaitu tentang pemerintah atau pemerintah yang berdaulat, terus yang terakhir yaitu kita akan bicara tentang kemampuan negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lainnya. Terus kemudian yang ke-10 yaitu teori fungsi negara. Teori fungsi negara ini kita akan berbicara mengenai fungsi-fungsi dari negara, baik menurut para ahli dan juga jenis-jenis fungsi negara. Di antaranya yaitu individualisme, sosialisme, komunisme, fasisme, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya yaitu teori konstitusi. Teori konstitusi ini kita akan berbicara mengenai definisi konstitusi, sifat konstitusi, atau klasifikasi konstitusi. Terus yang ke-12 yaitu teori lembaga perwakilan. Di sini akan dipaparkan mengenai teori-teori yang ditawarkan terkait teori lembaga perwakilan, sifat perwakilan, macam-macam lembaga perwakilan, fungsi, terus pemilihan umum atau pemilu. Terus yang ke-13 yaitu teori sendi-sendi pemerintahan dan alat-alat perlengkapan negara. Nah, teori sendi-sendi pemerintahan ini akan dijelaskan pada bab yang ke-13. Ya, dan alat-alat perlengkapan ini banyak sekali ya, alat-alat perlengkapan negara, yaitu diantaranya alat-alat yang ada di eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Terus kemudian yang terakhir yaitu bab teori kerjasama antar negara. Nah, di sini atau bisa dikatakan hubungan antar negara. Sini ada beberapa teori dan juga contoh dari kerjasama antar negara. Nah, itu cakupan dari perkuliahan. Terus terkait penugasan nanti akan diberikan setelah penjelasan dari materi-materi perkuliahan tadi ya. Kita fokus pada materi terlebih dahulu. Terus untuk dijadikan sebagai sumber referensi atau acuan mahasiswa itu bisa mengutip atau membaca bukunya dari Suhino, Abu Daud Busroh, I Gede Panca Astawa, Padma Wahyono, Tony Mahatuluda atau lainnya. Nah, bisa dari internet atau buku-buku lainnya atau dari jurnal. Nah, itu juga bisa. Itu pengenalan mata kuliah ilmu negara. Untuk selanjutnya bisa ditanyakan di forum diskusi.